Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Jupiter Tinambunan atau TBKK, ya, Tinambunan Kutakalang. Pada pagi ini saya membahas yang hangat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ya. Jadi kematian Brigadir Joshua, ya, itu terungkap karena adanya 7 falsafah Batak, ya. Nah, ini 2 diantaranya dari 7 falsafah tersebut yaitu adalah Martutur dan Maradat. Nah, 7 falsafah Batak yang kami buat sendiri tahun 2011, ya. Pertama adalah Mardebata. Kita bertuhan, semua kita punya Tuhan, ya. Bahwa nenek moyang kami dulu orang Batak itu menyembah Opung Mulajadi Nabolon, Debata Mulajadi Nabolon. Dan setiap ada pekerjaan selalu itu martonggo. Martonggo artinya itu berdoa, ya. Tonggo raja, ya. Sebelum memulai pekerjaan selalu dibuka dengan doa. Bahkan kalaupun mau dibuka godang sabangunan itu dibuka dengan doa. Nah, saat ini karena pengaruh Kristen sudah datang, selalu diberikan memulai gondang kepada parhalado atau hamba Tuhan, ya, supaya yang menortor nanti tidak kesurupan dan tidak ada pengaruh daripada si iblis. Nah, itu kira-kira makanya falsafah Batak yang pertama adalah Marpinopa, Mar Tuhan, ya, Mardebata, ya, artinya punya Tuhan. Falsafah yang kedua adalah Marpinopar. Nah, ini sesuai dengan Alkitab, ya. Penuhilah dunia ini, ya, dengan keturunanmu, ya, artinya beranak cucu, ya. Nah, makanya orang Batak keturunan itu sangat penting sekali, terutama anak laki-laki, ya. Kalau orang Batak belum punya anak laki-laki, itu walaupun nanti perempuan terus sampai 6 itu terus itu sampai ada anak laki-laki. Nah, tapi ada juga memang tidak punya anak laki-laki, ya, dia hanya punya perempuan. Nah, tapi itu di dalam orang Batak stop silsilahnya, ya. Untuk Marpinopar tidak ada lagi itu. Nah, kemudian falsafah yang ketiga ialah Martutur. Nah, Martutur dalam keramat barang Batak itu ada panggilan kepada setiap orang. Opung, ya, itu bapak daripada bapak kita, panggilannya Opung, ya. Nah, Bapak Uda itu adik daripada bapak kita. Nah, kemudian Bapak Tua itu abang daripada bapak kita. Nah, kemudian Opung ini pun ada 2, Opung Suhut dan Opung Bao, ya. Kalau Opung Suhut itu adalah dari garis keturunan Opung kita, laki-laki, ya, mulai dari atas, misalnya Tinambunan ke Tinambunan. Nah, kalau Opung Bao itu adalah orang tua daripada istri. Misalnya saya, ya, mengambil boru Lumbang Gaul, ya. Nah, Opung Bao daripada anak-anak saya adalah Lumbang Gaul, ya. Nah, kawin kepada boru Siahan. Nah, itu kira-kira Martutur. Jadi dalam orang Batak itu semua ada Martutur, dan di orang Batak itu siapa duluan lahir itulah yang menjadi abang, ya. Nah, seperti keturunan daripada Tarombo silsilah Batak, ya, si Raja Batak, ya, kemudian anaknya ada Guru Tatia Bulan, ya, sulung. Kemudian ada Raja Isumbaon, ya. Nah, kemudian Raja Isumbaon itu punya anak 3, ya, Tuan Sori Mangaraja, ya, Songkar Somalindang, ya, dan Tunggal Laut. Nah, kemudian keturunan daripada Tuan Sori Mangaraja itu ada 3. Tuan Sorbadi Zulu, nah, itu menjadi cikal bakal daripada keturunan Parna. Kemudian Tuan Sorba Dijae itu cikal bakal daripada keturunan Sitorus dan lain-lain. Nah, kemudian Sorba di Banua
itu keturunan daripada Naepos-pos dan lain-lain. Nah itu. Jadi 3 ini Sorba di Julu, Sorba di Jae, dan Sorba di Banua itu 3 bersaudara ya. Nah kemudian Sorba di Julu ya punya anak ada 5, yaitu Simbolon Tua ya, Saragi Tua ya, Simbolon Tua tambah tua ya, Simbolon Tua tambah tua, Saragi Tua, Munte Tua, dan Nahampung Tua. Namun ada juga versi lain Nahampung Tua tidak dimasukkan karena katanya tidak punya keturunan sehingga stop. Tapi itu pun harus tetap disebut namanya ya. Seperti kami juga misalnya keturunan Tuan Wadaraja ada 8 ya. Simbuyak ada 7, Simbuyak Buyak ya, Tinambunan, Tumanggor, Maharaja, Turutan, Pinayungan, dan Ampun, dan 1 Boru Bintang Maria. Nah, memang Simbuyak Buyak tidak punya anak. Nah, maka kami dikenal dengan Sionom Hudon atau Sionom Marga. Tinambunan, Tumanggor, Maharaja, Turutan, Pinayungan, dan Nahapun. Jadi 6 marga. Nah, jadi martutur ini dilihat daripada siapa duluan lahir. Nah, kalau keturunan daripada Tuan Sorba di Julu yang duluan lahir yaitu Simbolon Tua, maka itulah yang sulung ya. Nah kemudian baru tambah tua, Saragi Tua, Munte Tua, begitu seterusnya. Nah itu di dalam adat ya. Tapi kalau sehari-hari misalnya ya di Sionom Pudon, Tinambunan, Tumanggor, Maharaja, Turutan, Pinayungan, dan Nahapun ya. Kan yang duluan lahir adalah Tinambunan. Nomor 2 Tumanggor. Nah, dalam artinya adat istiadat itu selalu hahapar tubuh Tinambunan. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari ya, kalau ada Tumanggor lebih dulu lahir, Tinambunan belakangan, itu bisa panggil bapak tua kepada Tumanggor ya. Itu sehari-hari. Tapi di dalam adat yang sebenarnya itu tetap dipakai falsafahnya adalah hahapar tubuh Tinambunan ya, hahapar udun angginami Tumanggor. Itu selalu ya, tapi dalam sehari-hari. Nah, jadi dalam martutur ini ada sebutan semua. Nah, kita kaitkan dengan kematian Brigadir Joshua, martutur ya. Simanjuntak adalah hula-hula daripada Huta Barat. Karena ibu daripada almarhum Brigadir Joshua itu Boru Simanjuntak ya. Nah, maka kenapa Kamarudin Simanjuntak tergerak hatinya kepada perkara ini? Karena Joshua itu adalah berenya. Dia adalah hula-hula. Nah, kalau di Batak itu ada 3 itu tutur yang utama ya dalam Dalian Natulu itu kan. Somba marhula-hula ya kepada pihak keluarga istri kita ya, kita hormat kepada mereka. Nah kemudian manat madongat tubuh kepada 1 marga itu Tinambunan dengan Tinambunan Tumanggor ya. Nah kemudian elek marboru ya, boru kita ada boru anak daripada anak bapak, kita harus hormati. Itulah falsafah Batak. Nah makanya kenapa Kamarudin Simanjuntak itu sangat gigih sekali memperjuangkan Brigadir Joshua almarhum. Karena itu adalah berenya. Itulah dalam martutur ya. Dari dalam falsafah martutur Batak ada kekerabatan dan ini lebih diutamakan dibanding uang berapa puluh miliar pun tidak ada artinya. Ya, martutur ini sangat dipentingkan dalam ulam Batak. Nah, dengan adanya pertuturan ini terjadilah kekerabatan itu. Terjadi kasih sayang. Wah ini bere saya, ini itoku ya. Nah, datang Huta Barat ini hula-hula kami Simanjuntak hormat. Sehingga begitu sayang Simanjuntak kepada berenya ya. Nah kemudian yang paling menentukan adalah maradat ya. Maradat ini ada adat istiadat dalam istilah orang Batak ya. Nah ada adat yang sebenarnya itu tidak boleh berubah. Ada istilah tuko nasoboi mupat, gadu-gadu nasoboi sosa. Mupat tuko sega parbalohan, sosa gadu-gadu ya, dangboy eme sapit, dangboy aik sapit, dangboy menuan eme. Nah itu falsafah yang sebenarnya artinya adat yang sebenarnya itu harus dijalankan. Soba marhula-hula
manan mardongatu elek marbur, dimanapun itu sudah harga mati, ya, tidak bisa dirubah lagi itu. Nah, maka kerendahan hati di orang Batak itu to be or not to be, dipaksakan. Kalau ada orang Batak tidak punya rendah hati, itu bukan asli orang Batak, itu Batak palsu itu. Kalau dia asli orang Batak harus punya kerendahan hati karena dipaksakan. Kenapa? Seperti tadi. Kalau saya sebagai hula-hula, orang lain menyembah kepada saya. Tapi kalau saya sebagai boru, saya menyembah ke orang lain. Jadi seperti roda pedati. Kadang di atas, kadang di bawah. Tidak selamanya kita di atas. Tapi semuanya anak raja. Raja di dalam kerajaannya, ya. Semua orang Batak ada anak raja, boru ni raja. Jadi tidak bisa melecehkan sama satu sama lain. Contoh dulu ya, Bak Panggabean, jangan Panglima TNI dulu ya, Panglima ABRI. Tapi dia harusnya raja. Tapi kalau dia di kumpulan, kalau dia boru, cuci piring Pak, cuci piring dia Pak Panggabean, ambil piringnya. Pernah itu kejadian kami tuh waktu di Tumanggor ya. Nah, jadi dia melayani. Bukan dibawa saya jenderal, nggak bisa. Di orang Batak tidak berlaku jenderal kalau dia sebagai buruh. Ini catatan bagi orang Batak ya. Tidak berlaku pangkat di orang Batak kalau sudah menjalankan adat istiadat. Inilah kelebihan orang Batak dari yang lain-lain ya. Nah, sekarang tadi kita katakan kematian Joshua. Kenapa? Karena orang Batak dalam adat kita berhak menerima ulus 3. Kalau kita lahir di dunia ini, ya. Ulus pertama, waktu kita masih dalam kandungan, itu diberikan ulus pangiring, ya. Artinya ulus pangiring dan ulus maratur. Ulus pangiring itu supaya ini mengiring anak dan perempuan, nah, laki-laki dan perempuan diberikan ulus, ya, ulus pangiring. Nah, itu namanya untuk menguatkan si yang hamil, ya, itu dalam kurun 7 bulan atau tinggal sebulan lagi mau lahir, diberikanlah ulus. Itu ulus pertama. Nah, ulus kedua itu dari tulang ya, itu dari tulang. Jadi kalau Joshua itu dari Simanjuntak yang memberikan ulus itu. Diberikan ulus waktu dia lahir, diberikan ulus. Nah, waktu dia lahir diberikan lagi ulus, itu ulus paropa, ya. Artinya ulus yang selalu menggendong dia kemana-mana, ya. Jadi ulus itu menggendong dia. Kalau ibunya membawa dia, digendonglah dia pakai ulus itu. Ulus yang diberikan itu harus itu, ya. Nah kemudian setelah dia mati, wah inilah yang membongkar masalah Brigadir Joshua itu terkuak ini, ya. Karena waktu Joshua dibawa ke Jambi itu tertutup rapat. Sudah dikondisikan, sudah pakai pecinya, pakaian lengkap, semua sudah tertutup. Dan bahkan ada yang menghalang-halangi untuk dibuka. Tapi bagi orang Batak itu tidak perlu. Kalau memang ada mayatnya, itu harus dibuka. Karena pihak Simanjuntak akan memberikan ulus Parsirangon, ulus yang terakhir yang namanya ulus saput, ya. Ulus itulah yang menutup wajah daripada almarhum untuk supaya bisa dikubur. Ini berlaku pada orang Batak, tidak boleh tidak dilakukan kalau selama mayat masih ada. Walaupun mayat sudah busuk, tetap selama ada mayat, kecuali meninggalnya misalnya di laut, tidak kelihatan mayatnya, itu boleh. Tapi Joshua ada mayatnya, ya harus dibuka. Kemudian orang Batak, ya. Nah, tapi kalau di teman Muslim, ya, itu mungkin sudah lewat, pasti sudah dikubur. Ya kenapa? Karena 24 jam, tidak boleh lebih 24 jam mayat itu ada di rumah. Misalnya meninggal jam 7, nah tidak boleh sampai jam 7 besoknya lagi 24 jam. Ya, harus dikubur sebelum 24 jam. Nah, kalau di orang Batak karena ada falsafah maradat, nah ini selalu dijaga, ya. Makanya ada orang Batak sampai dulu 7 hari itu, 7 hari 7 malam itu di rumah, ya. Nah, ini juga Joshua kan harus diberikan ulos dari pihak Simanjuntak. Begitu dibuka, kelihatanlah tabir, ya, misteri terbunuhnya almarhum Joshua.
Jadi falsafah Batak adalah membuka misteri daripada kematian Joshua. Jadi ya saya hanya mengatakan hati-hatilah kalau mayat orang Batak dibawa ya dan dibunuh. Nah itu tidak boleh ditutup-tutupi, harus terbuka karena waktu dia nanti mau dikubur itu diberikan ulos sapu. Nah, inilah jadi falsafah yang tadi adalah Maradat. Jadi pertama Mardibata ya, Marpinopar, Martutur dan Maradat. Nah, kemudian yang kelima yaitu Marpakiriman ya, pengharapan. Nah, apa sebenarnya kenapa diberikan ulos kepada yang meninggal ini? Karena disinilah tulangnya mengatakan, selamat jalanlah bere, apapun yang kau lakukan selama ini, kami tulangmu memberkatimu dan akan memaafkanmu. Beristirahatlah dengan damai di alam kubur. Itu kira-kira ya. Jadi ada pengharapan. Jadi dalam memberikan ulus itu ada pengharapan dari keluarga, terutama pihak keluarga Huta Barat ya. Jadi pengharapan itu dipenuhi oleh Simanjuntak, ditutuplah dia dengan ulos ya. Nah sehingga diberangkatkanlah, baru dia dikubur. Nah itulah ya. Itu yang falsafah yang kelima. Nah kemudian falsafah yang keenam ya, di orang Batak itu Marpatik. Marpatik itu ada aturan. Ya, aturan itu sesuai dengan Dalian Natolu tadi. Nah, karena aturan di orang Batak kalau meninggal itu bere harus diberikan tulang ulus saput. Nah itulah batik, nggak boleh dirubah sampai kapanpun itu tetap eksis, ya, tetap berjalan. Setiap meninggal bere tulang yang memberikan ulus saput. Ya, kalau boru itu hula-hula ya, hula-hula yang memberikan saput. Jadi semua. Jadi orang Batak meninggal dan lahir ya wajib menerima 3 ulos yang sah milik pribadi dia. Kalau ulos hela, nah itu berdua ya. Jadi bukan milik pribadi itu, berdua. Nah, jadi ulos saput ya, ulos paropa dan ulos mangiring, ulos maratur. Jadi 3 ulos ini harus diberikan kepada orang Batak ya. Baik itu meninggalnya bayi ataupun saurma tua yang sudah kawin semua anak-anaknya ya. Karena meninggal di Batak itu ada istilah saurma tua, sarima tua. Kalau sarima tua dia meninggal tapi sudah ada anaknya yang kawin ya, sudah punya cucu. Tapi belum semua. Nah, itu dikatakan sarima tua. Nah, tapi kalau dikatakan saurma tua itu semua sudah kawin ya, tidak ada lagi yang disarihon ya, maka dikatakan saur matua. Ada lagi yang tinggi saur matua mauli bulung. Nah ini saur matua mauli ulung itu kalau mantunya laki-laki sudah punya cucu dan anaknya laki-laki pun sudah punya cucu, itu namanya saur matua mauli bulung. Tapi tidak ada anaknya mendahului dia meninggal ya. Anaknya semua masih hidup. Nah, kalau cucu itu bukan hak dia ya. Kalau anaknya, anak dan buru semua masih hidup, dia meninggal itu berhak saur matua mau dibulung. Nah, kemudian yang terakhir tuh mondok-hondok. Wah, ini cucu sudah punya cucu ini ya. Nah, itulah falsafah Batak yang harus dituruti tadi. Jadi ada istilah marpatik ya, ada aturan. Ada aturan main. Nah, terakhir adalah maruhum, punya hukum. Nah, orang Batak itu sangat jeli dengan hukum. Ini meninggalnya karena apa? Hukum harus jalan. Makanya ya banyaklah pengacara orang Batak ya bidang hukum banyak. Kenapa Pak Komarudin itu selalu care? Karena ada maruhum dalam orang Batak itu pengen tuh ada maruhum. Hukum harus ditegakkan. Ini meninggal karena apa? Ya, kok bisa begini? Ada kecurigaan ya. Nah, kemudian dari tantenya pun dipiralkan ya. Nah, inilah filsafah Batak yang 7 tadi ya, yang mengikat kekerabatan orang Batak. Ya, Mardebata atau bertuhan, Marpinopar punya keturunan, Martutur punya kekerabatan, ya.
Maradat punya adat istiadat, dan Marpatik punya aturan main, dan yang ketujuh adalah marhum, ada hukum berlaku, tidak ada hukum rimba. Nah, kalau masalah hukum ini ya, di kampung kami dulu itu tidak ada buku hukum yang dipakai, tapi semua itu adalah pada kenyataan ada aturan ya. Misalnya begini, di kampung itu ada tanaman itu tidak bertuan, artinya yang ditanam oleh nenek moyang kita dulu. Kadang-kadang besarnya itu udah sebesar apa itu ya, sebesar ini kita ya, rangkulan daripada manusia batangnya itu ada durian, ada mangga, dan ada lain-lain. Nah, kalau di Batak itu dibuat aturan ya. Nah, tanaman tersebut tidak boleh diganggu, ini milik umum, dan tidak boleh diambil sembarangan. Kalau ada kedapatan yang melanggar ya, hukumannya apa? Hukumannya bukan dihukum seperti pengadilan. Hukumannya memberikan semua makan satu kampung. Wah, berat. Coba. Jadi kalau ada melanggar aturan yang dibuat oleh orang Batak tadi ya, marhum itu wajib memberikan makan satu kampung. Alasannya apa? Ya karena terganggu semua. Ya, terganggu. Nah, makanya tidak ada yang melanggar peraturan itu. Takut. Siapa yang mau memberikan makan satu kampung coba? Misalnya ada 200 keluarga, semua diberikan makan. Wah, padahal hanya satu durian, satu mangga yang diambil. Wah, nggak logis. Nah, makanya hukuman itu pada orang Batak itu tanpa buku, tanpa adari itu sudah berjalan. Nah, cuman kalau sekarang ini yang nggak tahu ya. Nah, dan orang Batak dulu pintu itu nggak pernah terkunci, tidak ada yang membeli kunci. Semua rumah terbuka, tidak ada yang hilang. Karena kalau ada yang hilang hukumannya seperti tadi, ya. Hukum berikan makan satu kampung. Jadi apa geletak-geletak begitu nggak ada tuh yang hilang itu. Nah, itu dulu. Tapi sekarang karena ekonomi sudah lain ya, kita tidak tahu. Nah, inilah saya katakan bahwa kematian Brigadir Joshua dan mengungkap misteri kematian Brigadir Joshua adanya 7 falsafah Batak. 2 diantaranya adalah Martutur dan Maradat. Karena beliau almarhum harus ditanam sesuai adat Batak, yaitu diberikan ulos. Maka peti harus dibuka. Begitu membuka peti, ya terbukalah semua tabir. Nah, kira-kira begitu. Nah, semoga ya hukum di negara ini dijalankan dengan baik. Jadi marilah kita merenung, dan saya sarankan kepada semua ya yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Joshua, akui sajalah kesalahan itu. Toh semua sudah terjadi. Dan saya juga kadang-kadang kita geli nih mendengar pengadilan ini ya. Kok pelecehan yang digempar-gemborkan itu nggak ada hubungannya dengan pembunuhan? Nggak ada. Pelecehan itu kan sudah berlalu. Dan itu kan dengan Joshua. Itu kan urusannya Joshua dengan PC pribadi. Dan itu sudah dilaporkan dan sudah dipatahkan, dibatalkan, nggak benar. Kenapa dibongkar? Nah, kepada hakim ya. Kalau saya juga melihat, udahlah. Pertanyaannya cukuplah 2 atau 3 ya. Pertama, kenal tidak Joshua? Kalau kenal jelaskan. Tahu nggak kematiannya? Jelaskan. Terus siapa pembunuhnya? Udah, itu aja ditanya. Biar jelas pasal 340 itu kelihatan ya. Jadi nggak usah pelecehan, tidak ada laporan kok pelecehan ya. Jadi kita sangat mendengar dari pengadilan itu kadang-kadang kita juga bosen sih, enggak. Cuman geli melihatnya. Kok itu yang ditanyakan, digendong bagaimana? Itu sudah nggak perlu, Pak. Nggak perlu. Bagaimana, apakah pernah Joshua menggendong karena dia jatuh sakit? Itu nggak perlu. Dia udah meninggal kok. Sekarang dia dibunuh. Ada perencanaan, ya. Ada perintah. Sudah. Nggak perlu lagi yang lain-lain. Nah, inilah usul saya kepada hakim, ya. Dan kepada keluarga almarhum Joshua, kita turut berduka cita ya, dan juga semoga ya arwah beliau diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Dan dengan adanya pembongkaran misteri ini ya, Joshua ya sebagai pahlawan keadilan lah ya, kita sebut dia bisa pahlawan keadilan karena
Bayangkan saja ada 100 polisi yang terlibat. Tetapi kita juga sangat menyayangkan kepada teman-teman polisi ya. Kita sangat sayang karena Anda juga punya keluarga. Kasihan kita, tapi apa boleh buat ya. Karena ini risiko, itulah risiko jabatan ya, yang selalu menurut kepada atasan. Tapi ya saya mohonlah kepada semua polisi yang terhukum, mudah-mudahan keluarga mereka semua dapat menerima ini dengan baik. Sekianlah kira-kira komentar saya ya tentang kematian Joshua dikaitkan dengan 7 pasapa Batak, khususnya Martutur dan Maradat. Sekian, dan apabila ada tuturkan kata saya yang kurang berkenan di hati dan terutama kepada raja-raja adat Batak, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Dan mudah-mudahan channel ini bisa tetap jalan, dan saya mohon juga di subscribe, di share, dan juga di like. Sekian dari kami, dan kurang lebihnya mohon maaf. Tuhan memberkati kita semua. Amin.